Halo semuanya, selamat datang di analisis kita kali ini. Pernah nggak sih Anda mikir, di mana sebenarnya karakter asli kita itu benar-benar diuji? Seringkali kan kita mikir kalau karakter yang hebat itu dibentuk dan dipamerkan di atas panggung besar, atau ya, di tempat kerja lah. Tapi sumber materi yang bakal kita bahas hari ini punya satu gagasan yang lumayan bikin tertampar. Karakter sejati kita justru diuji pas lagi nggak ada yang lihat. Tepatnya, di dalam keheningan dan privasi rumah kita sendiri. Nah, mari kita bedah sama-sama topik ini. Coba deh, Anda tanya ke diri sendiri, seberapa sering sih kita berhasil ngebangun citra ruang publik yang super sempurna, yang penuh senyum, ramah, dan sangat dihormati sama orang-orang di luar sana. Tapi giliran kita masuk ke ruang privat alias di rumah sendiri, kita mendadak berubah jadi sosok yang gampang banget emosi dan bersumpu pendek. Sumber kita ini tajam banget menyoroti kontras yang ironis ini. Kayaknya, sebagai manusia, kita ini jago banget ya ngebangun citra gemilang di luar, tapi sayangnya seringkali gagal total buat sekedar bawa kehangatan di rumah sendiri. Buat ngasih gambaran yang lebih jelas, ada satu ilustrasi brilian dari sumber kita. Kita sebut aja ini kisah piring pecah. Coba bayangin seorang ayah. Di kantor, dia dihormati banget sama rekan kerjanya. Di gereja, dia selalu dipuji karena kebaikannya. Tapi di rumah, anak-anaknya malah ketakutan cuma gara-gara dengar suara langkah kakinya. Nah, suatu malam, anak bungsunya nggak sengaja ngejatuhin piring sampai pecah. Bukan yang nenangin anaknya yang lagi panik, sang ayah ini malah meledak dan ngebentak keras banget. Dia teriak, selalu aja bikin masalah. Coba pikirin, topeng publik yang dia bangun susah payah di luar sana benar-benar runtuh seketika cuma karena satu piring pecah. Dan setelah bentakan itu, rumah mendadak sunyi senyap. Sang anak cuma bisa gemetar ketakutan, dan istrinya terdiam kaku. Gak ada satupun percakapan di meja makan malam itu. Keheningan yang ada di sana itu bukan keheningan yang damai loh, tapi sebuah jarak emosional yang kerasa sangat dingin, berat, dan mencekam. Bayangin aja, rasa takut udah ngegantiin kasih sayang. Dan ego sang ayah, itu benar-benar ngerampas rasa aman dari ruang keluarganya sendiri. Oke, sekarang mari kita lihat gimana teks kuno ngebedah akar masalah ini. Di dalam surat Roma pasal 12, bahasa Yunani untuk kata kasih itu menggunakan istilah agape. Nah, apa yang menarik dari konsep ini? Agape ini ternyata bukan kasih yang cuma didasarin sama perasaan emosional atau mood sesaat. Sama sekali bukan. Agape itu ibarat sebuah keputusan mutlak. Sebuah tindakan sadar yang sengaja kita pilih buat ngasih diri demi kebaikan orang lain. Nggak peduli apakah saat itu kita lagi capek banget sepulang kerja atau lagi ngalamin hari yang super berantakan. Kita tetap memilih untuk mengasihi. Terus ini ngebawa kita ke kata berikutnya yang, nggak kalah tajam, anupokritos. Kalau diterjemahin secara harfiah, artinya tanpa topeng. Terus kenapa konteks sejarahnya penting banget? Karena gini, di zaman Yunani kuno dulu, para aktor teater itu bener-bener pakai topeng fisik dari kayu atau tanah liat pas lagi manggung. Jadi Rasul Paulus ini pada dasarnya lagi nantang kita secara langsung. Kayak dia bilang gini, jangan jadi aktor di rumahmu sendiri, jangan pakai topeng kasih. Kasih Kristen yang sejati itu bukan sandiwara rohani buat dapat tepuk tangan di luar sana, tapi justru kejujuran hati yang tanpa filter sama sekali di depan keluarga kita. Nah, poin krusial ini nyadarin kita sama satu realitas yang mungkin agak pahit buat diakuin. Ternyata, kebanyakan konflik keluarga itu bukan karena kurang uang loh, tapi karena kurangnya rasa hormat. Pas rasa hormat udah hilang dari rumah, nada bicara kita pelan-pelan jadi makin keras, perhatian ke pasangan jadi dingin, dan ujung-ujungnya ego kita yang ambil alih setir. Konsep ini tuh benar-benar berlawanan sama budaya kita sekarang yang biasanya pengen banget dihormati. Di dalam budaya kerajaan Allah, kompetisinya itu bukan tentang siapa yang posisinya paling layak dihormati, tapi justru berlomba-lomba siapa yang ambil inisiatif duluan buat menghormati orang lain. Terus gimana dong cara kita ngukurnya di kehidupan sehari-hari? Kasih sejati yang tanpa topeng itu jarang banget diuji lewat deklarasi-deklarasi yang besar. Justru, dia diuji lewat hal-hal yang super kecil. Misalnya nih, kelihatan dari cara kita berbicara. Apakah kata-kata kita ini tajam menusuk atau malah menyembuhkan? Terus dari cara kita dengerin pasangan, tanpa sibuk mikirin balasan atau bantahan di kepala kita. Dari gimana cara kita nahan emosi, dan ujian paling puncaknya, yaitu gimana cara kita memperlakukan keluarga tepat di saat nggak ada satupun orang luar yang lihat. Ya, ujian karakter yang sesungguhnya itu baru dimulai pas semua penonton udah pulang. Mari kita bedah fondasi spiritual yang lain. Ada teks dari Matius 6 ayat 33 yang bunyinya, carilah dahulu kerajaan Allah. Tata bahasa di balik perintah ini tuh benar-benar membesona. Teks aslinya itu pakai bentuk present active imperative. Artinya apa? Artinya ini bukan sesuatu yang Anda lakuin sekali, terus udah kelar. Tapi ini tuh tindakan yang terus-menerus. Nyari Tuhan itu bukan cuma sekedar agenda yang kita centang di kalender tiap hari Minggu pagi. Ini soal orientasi hidup kita tiap hari. Nilai-nilai kerajaan Allah gak harus selalu dimulai dari atas mimbar yang megah.
Malahan, sering banget nilai itu justru dimulai tepat di meja makan sederhana Anda, lewat tindakan-tindakan kecil tiap harinya. Sekarang mari kita tarik lagi teologi yang dalam ini ke kisah sang ayah di awal tadi ya. Jadi, beberapa hari setelah insiden piring pecah itu, sang ayah nggak sengaja dengar khotbah tentang kasih tanpa pura-pura. Dan itu benar-benar ngehantam hatinya, ibarat kena palu. Dia akhirnya sadar, astaga, selama ini ternyata aku cuma pakai topeng. Terus apa responsnya? Malam itu juga dia pulang lebih cepat. Dia singkirin gengsi dan egonya, duduk di sebelah anaknya yang masih trauma, dan dengan pelan dia bilang, maafkan papa. Dan Anda tahu apa hasil dari ngelepas topeng itu? Pemulihan yang nyata. Anak yang tadinya ketakutan langsung meluk dia sambil nangis. Meja makan yang tadinya sunyi dan dingin, pelan-pelan mulai hangat lagi, dan tawa pun kembali ke rumah itu. Semua pembahasan kita hari ini pada akhirnya bawa kita ke satu kesimpulan besar. Kasih Kristen itu sama sekali bukan soal performa rohani buat dipamerin ke publik. Kasih Kristen adalah kejujuran hati yang paling nyata, justru di dalam rumah kita sendiri. Kadang kita lupa ya, mujizat terbesar dalam hidup kita tuh belum tentu terjadi di atas panggung megah yang ditonton ribuan orang. Mujizat itu justru seringnya terjadi secara sunyi. Tepat pas hati yang tadinya keras dan penuh ego, akhirnya belajar buat ngasihi dan ngampuni di balik pintu rumahnya sendiri. Rumah itu bukan cuma bangunan fisik buat numpang tidur loh. Rumah adalah altar kehidupan kita yang sesungguhnya. Nah, sebagai penutup analisis kita hari ini, saya pengen ninggalin satu pertanyaan buat Anda renungin. Apakah meja makan Anda saat ini cuma sekadar panggung buat performa publik, atau udah jadi altar buat belajar kasih tanpa topeng? Ingat ya, keluarga kita itu bukan ruang sidang buat ngotot-ngototan nyari siapa yang paling benar. Tapi keluarga adalah ruang kelas seumur hidup buat kita belajar saling mengasihi secara nyata. Saya benar-benar berharap pembahasan kita kali ini bisa ngasih Anda perspektif baru, dan mudah-mudahan menginspirasi Anda buat ngelepas topeng itu pas Anda masuk ke pintu rumah hari ini. Terima kasih banyak udah luangin waktu belajar bareng saya, dan sampai jumpa di analisis mendalam kita selanjutnya.